Mungkin sebelum kita tutup Bang Yudi, ada sedikit nih yang mau disampaikan, mungkin yang tadi belum tersampaikan, atau sekedar pesan kepada masyarakat, kepada pengguna jalan dan sebagainya. Ya, baik. Yang pertama, harapan kami kepada masyarakat, akses jalan diutamakan untuk pemadam agar kinerja kita cepat terarah, dan dampak dari kerugian kebakaran itu kita perkecil. Yang kedua, akses masyarakat di lokasi. Jadi tolong beri gerak kami sehingga kami lebih leluasa untuk bekerja dan dapat memadamkan dengan target yang telah kita rencanakan. Yang ketiga adalah bagi masyarakat juga, kalau memang ada melakukan pembersihan rumah dengan membakar sampah, tolong dengan sama kita jaga, kita awasi. Dijaga ya, jangan dibiarkan. Jangan ditinggal pergi, karena mau beli gula atau mau beli deterjen di warung sebelah kita tinggalkan. Kita tidak tahu apa yang akan selanjutnya terjadi. Bisa akan menjalar ke rumah kita di balik dapur. Nah, khusus ibu-ibu yang ada di rumah tangga, tolong diawasi juga pada saat memasak. Jangan dibiarkan. Durasi kebakaran agak membesar pada saat bulan puasa, karena mungkin kelalaian dan kecerobohan ditinggal pergi sehingga terjadilah kebakaran tersebut. Dan yang kelima, kalau memang ada permasalahan di dapur, masalah gas LPG, kita harus lebih waspada pada saat sebelum untuk menghidupkan kompor gas. Kita sering-sering kalau memang ada sesuatu masalah di kompor seperti bau yang kurang enak, itu memang diciptakan daripada gas LPG. Sebenarnya gas itu tidak menimbulkan bau, tapi sedang diciptakan menimbulkan bau kalau bahwa itu menandakan ada kebocoran. Hal utama yang dilakukan adalah jangan menghidupkan kompor, karena di ruangan itu sudah ada aroma gas sehingga terjadi ledakan. Ingat, ledakan bukan bersumber daripada tabung LPG yang meledak, tapi ruangan dengan penyalaan serentak. Tinggal satu unsurnya, oksigen tadi sudah ada, bahan mudah terbakar, panas diciptakan daripada satuan listrik atau langsung kita buat pengapian magnet daripada kompor itu sendiri. Itu yang penting. Satu lagi, ingat upaya yang harus dilakukan masyarakat. Kalau memang ada kejadian di rumah, walaupun hanya sebatas kompor di rumah, kita tidak tahu penjalanan sudah semana, listrik matikan. NCB di depan kita harus diputuskan sebelum memang kami belum sampai lakukan upaya pemadaman di menit pertama dan menit ketiga. Tapi di antara menit pertama dan menit ketiga, kalau kita memang sendiri lakukan. Setelah itu tidak berhasil, hubungi pemadam. Berhasil dan tidak berhasil, tetap hubungi pemadam karena untuk mengecek sehingga benar-benar steril. Jadi menit 1 ketika listrik harus SCB dimatiin juga. Mati tetap. Dan berusaha memadamkan terus ya. Iya, tidak. Jadi waktu sangat menentukan di menit pertama dan di menit ketiga sebelum akses. Jadi kalau memang nomor call center kita sibuk, saya langsung ke nomor saya 0852 7071 6004. Langsung nanti diakses. Apapun kejadiannya tetap kita lakukan upaya pemadaman. Di lain upaya pemadaman juga upaya penyelamatan atau evakuasi terhadap hewan yang bermasalah. Hewan ya, selama ini selain kebakaran juga yang melewati hewan yang bermasalah seperti biawak, ular, itu juga paling intens ya kita evakuasi yang biasa masuk ke rumah-rumah warga. Nomornya tetap sama Pak ya? Sama. Kalau nomor kantor 0651 113. Jadi 113. 0651 untuk wilayah Banda Aceh, 113 nama. Setelah itu nomor saya di 0852 7071 6004. Langsung akses, jadi sudah tahu kita. Ingat, informasi tidak dilayani dengan chat WA. Karena ini emergensi. Terkadang saya udah sampai di lokasi, ngelapornya di WA, di chat, karena nggak akan sempat melihat HP kecuali kita telepon kan berdering, langsung saya angkat di mana kejadian langsung. Tapi jangan ngechat. Kalau ngechat ya orang tidak apalagi lagi panik ya tidak mungkin per menit itu kita nengok HP, nggak mungkin.
Jadi langsung telepon dia. Oh bang, satu lagi saya mau tanya nih, di Banda Aceh kita pernah nggak dapat orang iseng gangguin laporan palsu? Itu Sering ya? sering terjadi. Sampai keluar kita kadang. Keluar kita, ini kan proses. Ah, Setelah kita dapat pemberitahuannya, saya harus cek dulu. oh gitu. Dari relawan Rapi ini hampir 500 atau 600 orang. Ada relawan Rapi seluruh Banda Aceh. Banda Aceh. Belum Oradi lagi, belum Polsek lagi. Jadi apalagi di kampung-kampung ini kita harus cari kawan. Bisa di Kecimnaran ini ada 5 orang kita udah berkawan, sudah kenal. Jadi kita harus telepon. Coba nengok dulu rumah di lorong ini ada kejadian apa enggak? Nah, mobil tetap keluar, tapi dengan pelan-pelan. Tidak menghidupkan sirine dulu, tidak membuat hiruk pikuk keluarga lalu lintas enggak. Setelah memang sudah A1, mobil tetap berjalan nih. Setelah A1 langsung bergerak cepat. Oh, ya. Kita radio semua ya. Radio. Jadi apalagi komunikasi, yang penting kita jaga hubungan nih. Pemadami, mitra kerjanya, Oradi, Rapi, relawan Elva. Jadi kita punya rekanan semua yang saling bahu-bahu, bantu-bantu dalam. Jadi kecil kemungkinan untuk dia iseng. Ya. Iseng tetap laksanakan, tapi kita tetap koordinasi keluar. Jadi orangnya udah sampai, apa bang? Kita udah lihat lokasinya. Oh, Coba ya itu sampai ke lokasi nggak jadi. Tapi setidaknya itu mengganggu juga kita di sini. Iya. Membuat kita repot ya. Membuat repot, akses jalan jadi hiruk pikuk di Depan ya sudah ya. Tapi itulah memang kita nggak jawabin apa-apa dulu, jalan dulu pelan-pelan. Kayak biasa di mobil jalan ukuran 30-40 km per jam jalan pelan. Kalau memang sudah real, A1 ada gas. Baik, terima kasih Bang Yudi sudah bincang-bincang memberi informasi kepada kita. Bang Yudi ini adalah kasih pembinaan dan pengembangan tenaga pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Banda Aceh yang selama ini juga turun dan ke lapangan dan memang dalam penanganan kebakaran. Jadi salah satu selain call center nanti bisa hubungi juga melalui orangnya, tadi nomor sudah disebutkan, nanti juga di Serambi News akan saya tuliskan nomornya. Sederalun, jadi tadi juga diimbau bahwa trennya itu kondisinya itu seringnya menjelang puasa itu kebakaran biasa lebih meningkat ya. Itu karena mungkin aktivitas masyarakat lebih banyak, lebih Lebih banyak durasinya di dapur dan kelalaian di teruan. ya, lebih ada ini ya, teroboh-terobohan. Jadi masyarakat harus betul-betul waspada ketika membersih lahan, membakar lahan ataupun ketika di dapur. Mudah-mudahan kita bisa menghindari, bisa melindungi kediaman kita, lingkungan kita dari kejadian kebakaran. Demikian Bang Yudi, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir bersama SerambiNews.com. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti podcast hari ini dengan tema mewaspadai kebakaran di musim kemarau. Saya akhiri, nanti kita akan bertemu lagi pada bincang-bincang podcast Serambi Podcast selanjutnya. Demikian Sederalun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.